بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية إسلامية، تحية من عند الله، تحية بني آدم، ولا تحية إلا بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أهل النبوة يا رسول الله، يا أهل الولاية يا علي بن أبي طالب، يا أهل الدرك يا الفقيه المقدم، كونوا معنا في كل معنا في الحق والمعنى. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ma'asyir para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafdhili wa ihtirami ala abauna al-amajid yang sama-sama kita muliakan pada malam hari ini, para habaib yang sudah hadir bersama kita, wabil khusus pimpinan daripada Maulid Arba'in, yaitu Sayyid Al-Habib Fauzi Al-Madhij, begitu juga Sayyid Al-Habib Hasan Al-Jufri, begitu juga kepada para habaib-habaib yang lain. Matanallahu bituli hayatihim wa atalallahu umruhum fi ta'atillahi wa rasulih wa jihadi bisabilih wa katsarallahu amthalahum. Begitu juga yang saya muliakan para kiai, para tuan guru, para tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya yang sudah menyampaikan mau'idhah hasanah pertama tadi, yaitu Al-Ustadz Anwar Al-Zabiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, memberikan pertolongan kepada beliau. Begitu juga kepada para tuan guru yang sudah hadir di sini. Semoga mereka mendapat riayah, mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, riayat al-abrar, pandangan-pandangan yang menjadikan tatkala kita memandang mereka, kita pun juga akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah, kiranya tidak berpanjang daripada muqaddimah. Tadi sudah dimulai dengan awal yang baik, daripada pembacaan yang baik, lantunan yang baik, doa yang baik, yang mana disambung dengan ucapan atau nasihat yang baik. Tentunya keinginan kita semua, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan tadi, sebetulnya tatkala kami berdiri di hadapan pian seberataan ini, terkadang ada rasa di dalam hati, mudah-mudahan adanya kami yang muda-muda di sini berdiri di hadapan para guru, mudah-mudahan ini tidak menjadikan salah satu daripada qillatul adab, kekurang ajaran kepada mereka. Akan tetapi imtithalul awamir afdal min sulukil adab. Tatkala seseorang itu diberikan mandat untuk menyampaikan lantas dia menolaknya, ya, ini tidak bisa kami lakukan.
Karena jalan-jalan seperti ini lebih afdal daripada seseorang yang dia sulukul adab, belajar untuk memiliki akhlak, memiliki adab. Jadi sebelumnya ulun ampun maaf kepada para tuan guru yang ada di belakang ulun, bukan berarti kami di sini ini lebih pintar atau lebih mengetahui, tapi paling tidak izinkan kami hanya untuk mewarnai daripada acara-acara ini sehingga kita bisa semuanya mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ma'asyiral ikhwah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sumber bagi kita, jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada manusia-manusia yang memiliki hubungan yang erat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabtan la tanhal, ikatan-ikatan yang sangat kuat sehingga dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan mereka. Ada juga manusia yang memiliki ikatan-ikatan akan tetapi lemah ikatannya sehingga nantinya dia akan bisa bercerai-berai dan tidak bisa berkumpul dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu sahibul maulid Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam satu syairnya, kata beliau, fi jannatin masagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Jadi kata beliau, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga, bukan karena gedung-gedung yang ada di dalamnya, bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Aku mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kekasihku Muhammad ada di dalamnya. Itu yang menjadikan tujuan daripada sahibul maulid. Kenapa? Kalau kita di dunia ini kita menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang kaya. Qad sabaqa man qablana. Sudah banyak orang-orang yang kaya di antara kita. Mungkin orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka sudah banyak yang jadi orang kaya. Mau jadi orang terkenal sudah banyak. Ingin menjadi penguasa sudah banyak. Akan tetapi jadikanlah keinginan kita satu, bagaimana kita bisa dekat dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada hakikatnya baginda Rasul Muhammad SAW tak pernah jauh daripada diri kita. Nabi Muhammad SAW ada pada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya ada pada diri kalian Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebaliknya kita yang menjauh daripada itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu berusahalah agar kita memiliki al-ghurub, dekat kepada siapa itu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perlu diketahui, al-ghurub laisa ghurubul masafah. Yang dikatakan dekat bukan dekatnya waktu, tidak. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka dekat dengan baginda Rasul Muhammad SAW, tetapi apa? Tidak mendapatkan berkah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cari adalah apa? Gurbur ruh wa gurbul qalb. Dekatnya ruh kita kepada siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Dekatnya hati kita kepada siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Salatan yattasilu biha ruhun alaihi musalli alaihi bih. Kedekatan ruh kepada siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Orang yang dia dekat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan selalu ingat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mau minum, dia ingat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dia mau masuk kamar mandi, dia akan ingat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Keluar daripada kamar mandi, dia akan ingat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dia mau pergi kemana saja, dia ingat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga aktivitasnya, kehidupannya di dalam kesehariannya adalah kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita bisa tidak seperti ini?
carilah kedekatan ya kepada siapa? Untuk menjadi kedekatan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bacaan maulid, mau maulid Simtud Durar, mau maulid Al-Azab atau maulid Diba atau daripada burda yang dibaca, itu gunanya agar kita lebih semangat, lebih merangsang. Untuk apa? Untuk mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taswigan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Tatkala dibaca maulid itu bukan hal-hal yang sepele. Taswigan lis-sami'in, akan memberikan rangsangan kepada siapa? Orang-orang yang di dalamnya adalah ada mahabbah, cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian apa? Tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, bisa menghibur hati kita bagi orang-orang yang betul apa? Memiliki, menggantungkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza fatani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim la'alla fa fi dzikrihim unsun li wahsyati hadiri. Sebagaimana para habib mengatakan, kalau kita sudah tidak bisa mendapati orang-orang, tidak mendapati baginda Rasul Muhammad SAW, tidak berjumpa dengan para sahabat, tidak berjumpa dengan para tabi'in, tidak berjumpa dengan para orang-orang saleh, la'alla fa fi dzikrihim, sekiranya tatkala kita menyebut nama mereka, unsun li wahsyati khatiri, bisa menghibur hati-hati kita yang lagi gundah gulana. Makanya diadakan acara-acara seperti ini, acara-acara maulid. Gunanya apa? Agar kita bisa mendekatkan semuanya, mendekatkan diri kita kepada Allah dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayat amalina. Semua yang Anda miliki kalau tidak bisa menjadikan engkau dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu sia-sia. Sampean kaya, mau punya anak, mau segala macamnya apa, segala punya ilmu, akan tetapi itu semua tidak bisa menjadikan engkau dekat dengan baginda Rasul Muhammad SAW, maka semuanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memiliki kedekatan kepada siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah, Anda sudah melakukan daripada maulid tiap malam sampai kepada malam hari ini, yang menjadikan pertanyaan buat saya, dan mudah-mudahan itu semua ada di pikiran kita masing-masing. Akankah kita tatkala setelah keluar daripada tempat ini berniat, aku akan menjadikan orang-orang yang paling aku cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita keluar daripada tempat ini, ya, makanya kata para orang, kata para habaib, takallam tu'raf, berbicaralah, engkau akan ketahuan siapa dirimu. Kalau Anda keluar daripada tempat ini, Anda masih senang membicarakan politik, berarti Anda orang politik. Anda membicarakan sepak bola, berarti Anda pencinta sepak bola, bukan pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Akan kita bisa merubah seperti itu. Jangan cuma dijadikan maulid. Yang jadi pertanyaan tadi, hal hayyat qulubukum li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah setelah perayaan seperti ini hatimu tergugah untuk apa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat, mereka itu para sejarah, menulis sejarah tentang para sahabat, bagaimana perjuangannya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah buah bibir belaka. Adakah di antara kita orang-orang seperti Abu Dujana, yang mana beliau kalau berperang tidak pernah membawa persenjataan, akan tetapi setiap anak panah dan tombak yang diarahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dia hamparkan dadanya agar panah dan tombak itu mengenai daripada dirinya. Tatkala sudah jatuh, sudah tersungkur, ditanya, wahai Abu Dujana, bagaimana keadaanmu? Apa yang dia katakan? Bagaimana keadaan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal fikum? Hal fina? Apakah ada di antara kita orang seperti itu sekarang? Atau mungkin orang-orang yang dia memiliki jiwa seperti Zaid bin Harithah tatkala bersama baginda Rasul Muhammad SAW Taif, yang mana Sayyidina Zaid bin Harithah selalu memposisikan dirinya dari mana datang arahnya batu yang dilemparkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau batu dari depan, dia pergi ke depan, batu dari belakang, dia pergi ke belakang, dari kanan dia ke kanan, dari kiri ke kiri.
sampai dikatakan laqad sujja bi ra'sihi sujaja. Di dalam riwayat dikatakan apa? Kepalanya itu bocornya bukan biasa, betul-betul bocor. Kalau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat pada waktu di Taif dikatakan hatta stadaba na'lahu bid-dima. Kaki baginda Rasul itu sama seperti perempuan yang memakai pacar daripada banyaknya darah yang mengalir. Bisa kita bayangkan bagaimana seseorang yang bernama Zaid bin Harithah tatkala dia menghalangi batu-batu yang akan mengenai daripada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara orang-orang kita seperti itu sekarang? Makanya Muhammad dalnya itu adalah dawamuddin. Bagaimana caranya agama ini tetap, apapun yang terjadi, apapun yang akan menghalangi, Islam akan tetap jaya. Saya ingin tahu, adakah orang-orang yang seperti Sayyidina Husain ibn Ali karramallahu wajhah? Saya ingin tahu orang-orang di antara kita, adakah yang seperti dia? Sayyidina Husain waktu dia mau berangkat ke Karbala, alpamannya yang bernama Sayyidina Abbas, beliau mengatakan, ya Husain, jangan pernah kau berangkat ke Kufah, karena mereka adalah pendusta, pembohong, tidak akan pernah mereka berbaiat kepada dirimu. Engkau akan dibunuh. Apakah Sayyidina Rasul sedih? Tidak. Dia tersenyum. Makanya pamannya tambah marah. Kenapa kau mau dibunuh masih tersenyum? Aku mengingat perkataan abahku, hadapilah kematian itu dalam keadaan tersenyum, bukan sedih. Tatkala dia sudah naik di atas kudanya, apa kata beliau? Lau kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli ya suyufa khudini. Seandainya agama kakekku Muhammad tidak bisa langgeng kecuali hanya dengan terbunuhnya aku, wahai pedang-pedang yang sudah menunggu, ambillah nyawaku. Di antara kita orang-orang seperti ini sudah tidak ada. Kenapa? Islam dihina, diinjak-injak, kita tenang saja. Makanya jangan cuma keluar mulutnya, begini, tapi buktikan mana cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, buktikan. Daripada perempuan, jangan dikira tidak ada bu. Beliau bernama Nasibah al-Ansariyah. Tatkala ditanya, sudah berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad SAW, kata dia apa? Ya Rasulullah, kemenakanku mati di medan perang, suamiku meninggal di medan perang, itu bukan musibah bagiku. Akan tetapi apa? Kalau engkau yang wafat ya Rasulullah, engkau yang meninggal, itu adalah musibah bagi diriku ya Rasulullah. Luar biasa mereka. Semuanya mereka korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu ya ikhwan, a'izzai ahibbahi fillah, setelah pulang daripada acara-acara seperti ini, rubahlah kehidupan kita menjadi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Rubahlah hati-hatimu, buanglah setan yang ada di dalam hatimu. Untuk apa? Kembali isilah dengan mahabbah dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang seperti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasul pernah mengatakan la tu'dzu maqtab bisu'i a'malikum, jangan sekali-kali engkau menyakiti orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada kalian dengan amal-amal jelek kalian. Berapa kali kita sudah pernah menyakiti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu ditanya oleh malaikat, ya Muhammad, tidakkah akan kau tinggalkan satu daripada umatmu ini di neraka? Tidak. Akan aku bawa semua umatku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah keluarga kita keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan daripada Maulid. Bagaimana agar kita berusaha mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada intinya, walaupun kita baca, kita lalu ke segala macamnya, kalau kita keluar daripada tempat ini, kita masih cinta kepada dunia, kita masih melalaikan Allah Subhanahu wa taala, kita masih tidak sayang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka perayaan seperti nihil, nol semua hasilnya. Percuma,
penceramah ganti segala macamnya, akan tetapi tidak bisa menggerakkan hati kita untuk dekat kepada Nabi Muhammad SAW percuma. Makanya tidak usah panjang lebar. Yang jelas pulang dari tempat ini, bagaimana caranya kita bisa membahagiakan satu orang yang bernama Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.